Selamat datang di dunia fauna endemik Indonesia yang penuh keajaiban, di mana ukuran tubuh bukan jaminan untuk bisa diremehkan begitu saja. Anoa, yang sering dijuluki sebagai kerbau kerdil atau sapi hutan, adalah harta karun hidup yang hanya bisa kita temukan di Pulau Sulawesi dan Pulau Kecil Buton. Hewan ini bukan sekadar kerbau yang lupa tumbuh besar, melainkan sisa-sisa fauna purba yang bertahan hidup melewati seleksi alam yang kejam. Di balik wajahnya yang sekilas tampak polos dan ukurannya yang imut, Anoa menyimpan jiwa petarung yang membuat predator lain berpikir dua kali sebelum mengganggunya. Mari kita selami kehidupan satwa eksotis yang menjadi kebanggaan Nusantara ini. Anoa adalah bukti nyata betapa uniknya keanekaragaman hayati di zona Wallacea, garis imajiner yang memisahkan fauna tipe Asia dan Australia. Hewan ini tidak ditemukan di Sumatera, Jawa, ataupun Papua, melainkan eksklusif hanya milik hutan hujan Sulawesi. Keberadaannya menjadi penanda biologis yang penting bahwa pulau berbentuk huruf K ini memiliki sejarah geologis yang terisolasi sejak jutaan tahun lalu. Masyarakat lokal sering menyebutnya sebagai sapi hutan, karena bentuk moncong dan tubuhnya yang sekilas mirip sapi Bali namun dalam versi sachet alias mini. Namun secara taksonomi, Anoa sebenarnya berkerabat lebih dekat dengan kerbau air, Bubalus bubalis, yang biasa kita lihat membajak sawah. Bedanya, evolusi memaksa Anoa mengecilkan tubuhnya agar mudah bergerak lincah di antara rapatnya vegetasi hutan tropis yang padat. Sejarah pencatatan hewan ini sudah dimulai sejak zaman kolonial, di mana para penjelajah Eropa terkagum-kagum melihat makhluk yang mereka kira sebagai kambing bertanduk lurus. Pada tahun 1827 Masehi, dunia ilmu pengetahuan mulai mengenal Anoa secara resmi, namun hingga kini misteri kehidupannya belum terungkap sepenuhnya. Mereka adalah hewan yang sangat pemalu dan sulit dijumpai, membuat penelitian tentang mereka menjadi tantangan tersendiri. Keunikan Anoa menjadikannya simbol fauna Provinsi Sulawesi Tenggara, sebuah pengakuan betapa pentingnya hewan ini bagi identitas daerah tersebut. Sayangnya, popularitas ini tidak selalu berbanding lurus dengan nasibnya di alam liar yang kian terdesak. Banyak generasi muda Indonesia yang bahkan belum pernah melihat wujud aslinya selain dari buku pelajaran atau pencarian internet. Anoa hidup di ekosistem yang beragam, mulai dari hutan bakau di pesisir pantai hingga hutan lumut di puncak pegunungan yang dingin. Kemampuan adaptasinya terhadap berbagai ketinggian menunjukkan bahwa dulunya mereka adalah penguasa sejati daratan Sulawesi. Kini, mereka menjadi penjaga rimba terakhir yang tersisa dari gempuran modernisasi. Jangan biarkan istilah kerbau kerdil menipu persepsi Anda tentang kegaharan hewan yang satu ini. Meskipun tingginya hanya sekitar 1 meter atau seukuran kambing besar, Anoa memiliki struktur otot yang sangat padat dan kuat. Lehernya tebal dan kokoh, dirancang untuk menerobos semak belukar berduri tanpa terluka sedikitpun. Seolah-olah mereka adalah tank baja hidup berukuran mini. Ciri paling ikonik dari Anoa adalah sepasang tanduk lurus yang tumbuh meruncing ke arah belakang kepala mereka. Berbeda dengan tanduk kerbau biasa yang melengkung lebar ke samping, tanduk Anoa berbentuk seperti belati tajam sepanjang 20 hingga 40 cm. Tanduk ini bukanlah hiasan semata, melainkan senjata tusuk yang sangat efektif untuk pertahanan diri maupun pertarungan antar pejantan. Kulit Anoa umumnya berwarna coklat gelap hingga hitam legam, menyerupai warna tanah hutan yang basah, memberikan kamuflase sempurna di dalam gelapnya rimba. Pada Anoa dewasa, bulu-bulu di tubuhnya cenderung rontok atau sangat tipis sehingga kulitnya terlihat licin dan mengkilap. Sementara pada anak Anoa, bulunya tebal dan berwarna coklat keemasan yang sangat lucu seperti boneka. Kaki-kaki Anoa pendek namun kokoh dengan kuku belah yang lebar, memungkinkan mereka berjalan stabil di atas tanah lumpur atau bebatuan licin. Desain kaki seperti ini sangat krusial mengingat medan hutan Sulawesi yang berbukit-bukit dan curam.
Mereka bisa mendaki lereng terjal dengan kelincahan yang tidak akan bisa ditiru oleh sapi ternak biasa. Matanya yang kecil namun waspada selalu mengawasi sekeliling, sementara telinganya yang lebar sangat peka terhadap suara patahan ranting sekecil apapun. Semua fitur fisik ini adalah hasil evolusi sempurna untuk bertahan hidup di hutan yang penuh rintangan. Anoa adalah paket lengkap efisiensi alam, kecil, kuat, dan berbahaya jika diprovokasi. Berbeda dengan kerbau atau sapi yang suka hidup bergerombol dalam kawanan besar, Anoa adalah tipe hewan introvert sejati. Mereka menghabiskan sebagian besar hidupnya sendirian atau soliter, menyusuri jalan setapak rahasia di dalam hutan yang hanya diketahui oleh mereka. Gaya hidup menyendiri ini adalah strategi untuk menghindari deteksi predator dan mengurangi kompetisi makanan di area yang sempit. Sifat soliternya berubah menjadi sangat agresif ketika mereka merasa terancam atau terkejut oleh kehadiran manusia maupun hewan lain. Tidak seperti rusa yang akan langsung lari terbirit-birit jika bertemu bahaya, Anoa seringkali memilih untuk bertahan dan menyerang balik. Banyak cerita dari warga lokal dan pemburu yang terluka parah akibat serudukan tanduk runcing Anoa yang menyerang dengan kecepatan kilat. Induk Anoa yang sedang mengasuh anaknya adalah makhluk yang paling berbahaya di hutan Sulawesi, melebihi keganasan ular sekalipun. Insting keibuannya sangat protektif. Ia tidak akan ragu mengejar siapa saja yang berani mendekati buah hatinya. Karena keberaniannya ini, Anoa sering dijuluki sebagai The Myth, atau hantu hutan yang harus dihormati jaraknya. Mereka hanya akan mematahkan prinsip kesendirian ini pada musim kawin, di mana pejantan dan betina bertemu singkat untuk meneruskan keturunan. Setelah proses perkawinan selesai, mereka akan kembali berpisah menjalani hidup masing-masing di keheningan hutan. Anoa betina akan mengandung selama kurang lebih 9 hingga 10 bulan sebelum melahirkan satu ekor anak saja. Tingkat reproduksi yang lambat dan sifatnya yang penyendiri membuat populasi Anoa sangat rentan dan sulit pulih jika terjadi perburuan massal. Mereka tidak memiliki perlindungan kawanan, sehingga setiap individu harus berjuang sendiri untuk kelangsungan hidupnya. Inilah sisi tragis dari sang petarung tunggal, kekuatannya adalah kelemahannya juga. Perlu diketahui bahwa Anoa sebenarnya terbagi menjadi dua spesies yang berbeda, meskipun sekilas terlihat sama bagi mata awam. Yang pertama adalah Anoa dataran rendah, Bubalus depressicornis, dan yang kedua adalah Anoa pegunungan, Bubalus quarlesi. Pemisahan ini penting karena keduanya memiliki preferensi habitat dan ciri fisik yang cukup kontras. Anoa dataran rendah biasanya memiliki ukuran tubuh yang sedikit lebih besar dan tegap dibandingkan saudaranya yang di gunung. Warna kulit mereka lebih hitam pekat dan tanduknya memiliki penampang yang berbentuk segitiga serta bergelombang di bagian pangkalnya. Kaki mereka seringkali memiliki tanda putih atau kaos kaki, yang menjadi ciri khas identifikasi yang mudah dikenali. Sebaliknya, Anoa pegunungan adalah versi yang lebih imut dan berbulu tebal, menyerupai domba besar yang salah kostum. Bulu tebal dan keriting ini berfungsi untuk menahan hawa dingin di ketinggian ribuan meter di atas permukaan laut. Tanduk mereka lebih pendek, halus, dan memiliki penampang bulat seperti pensil, tanpa gelombang kasar seperti jenis dataran rendah. Perilaku mereka pun menyesuaikan dengan habitatnya. Anoa dataran rendah sering ditemukan di dekat rawa-rawa atau hutan bakau, sementara Anoa pegunungan adalah pendaki ulung di lereng curam. Meskipun berbeda, keduanya sama-sama membutuhkan sumber air yang bersih dan area yang kaya mineral. Sayangnya, kerusakan habitat di dataran rendah yang lebih cepat membuat jenis dataran rendah lebih terancam punah. Para ahli biologi masih terus memperdebatkan apakah kedua jenis ini bisa kawin silang secara alami di area perbatasan habitat mereka. Namun yang pasti, keberadaan dua jenis ini menunjukkan betapa kayanya variasi genetik yang dimiliki hutan Sulawesi. Kita memiliki dua permata hitam yang berbeda kilauannya namun sama berharganya.
Seperti halnya kerbau pada umumnya, Anoa juga memiliki hobi yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu berkubang di lumpur atau air. Aktivitas ini bukan sekadar main kotor-kotoran, tetapi cara mereka mendinginkan suhu tubuh di tengah panasnya iklim tropis. Selain itu, lapisan lumpur yang mengering di kulit berfungsi sebagai lotion alami anti serangga dan parasit yang suka menggigit. Anoa juga sangat bergantung pada keberadaan sumber mata air panas atau tempat yang mengandung garam mineral alami, disebut salt lake atau sopan. Mereka akan rutin mengunjungi tempat-tempat ini untuk menjilati bebatuan atau tanah yang kaya mineral guna melancarkan pencernaan. Tempat ini sering menjadi lokasi favorit bagi para peneliti untuk memasang kamera jebak demi mengintip aktivitas mereka. Soal makanan, Anoa bukanlah hewan yang rewel, mereka adalah herbivora sejati yang memakan berbagai jenis tumbuhan lantai hutan. Menu favorit mereka mencakup pakis, rumput-rumputan, jahe-jahean liar, kulit kayu muda, hingga buah-buahan yang jatuh ke tanah seperti beringin atau nangka hutan. Gigi mereka dirancang kuat untuk mengunyah serat tumbuhan yang alot sekalipun. Pola makan Anoa ini secara tidak langsung menjadikannya sebagai tukang kebun alami bagi hutan Sulawesi. Biji-biji buah yang mereka makan akan keluar bersama kotoran di tempat yang berbeda, membantu penyebaran tanaman ke seluruh penjuru hutan. Tanpa kehadiran Anoa, regenerasi beberapa jenis pohon hutan mungkin akan terhambat. Anoa biasanya aktif mencari makan pada pagi hari, diurnal, atau sore menjelang malam, crepuscular, untuk menghindari terik matahari siang. Saat siang hari yang panas, mereka lebih memilih bersembunyi di rimbunnya semak atau berendam di kubangan rahasia mereka. Pola hidup yang teratur ini membuat mereka bisa bertahan hidup dengan efisien energi. Sayangnya, kisah tentang Anoa tidak melulu soal kegagahan dan keunikan, tetapi juga tentang tragedi yang sedang berlangsung. Saat ini, status konservasi Anoa berada dalam kategori terancam punah, endangered, menurut Daftar Merah IUCN. Populasi mereka diperkirakan terus menurun drastis setiap tahunnya, tersisa kurang dari 2.500 individu dewasa di alam liar. Musuh terbesar Anoa adalah perburuan liar yang dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab demi dagingnya yang dianggap lezat. Daging Anoa seringkali dijual secara sembunyi-sembunyi di pasar gelap sebagai hidangan eksotis dengan harga tinggi. Selain daging, tanduk dan kulitnya juga diburu untuk dijadikan hiasan dinding atau souvenir yang mengerikan. Selain diburu, rumah mereka pun dirampas secara paksa oleh pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit dan aktivitas pertambangan nikel yang masif di Sulawesi. Hutan-hutan yang dulu lebat kini terpotong-potong menjadi blok-blok kecil, membuat Anoa terisolasi dan sulit mencari pasangan kawin. Fragmentasi habitat ini memutus aliran genetik dan mempercepat kepunahan lokal di berbagai daerah. Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah menetapkan Anoa sebagai satwa yang dilindungi penuh oleh undang-undang sejak lama. Pelaku perburuan dan perdagangan Anoa bisa diancam hukuman penjara dan denda yang berat, namun penegakan hukum di lapangan masih sering terkendala luasnya area pengawasan. Edukasi kepada masyarakat lokal menjadi kunci utama untuk mengubah pola pikir dari pemburu menjadi pelindung. Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa Anoa tidak hanya menjadi dongeng bagi anak cucu kita nanti. Kehilangan Anoa berarti kehilangan identitas Sulawesi dan kehilangan salah satu keajaiban alam terbesar Indonesia. Mari kita dukung upaya konservasi agar sang satria kecil ini tetap bisa merajai rimba Sulawesi selamanya.